Bismillah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu untuk kelas 8 tahun pelajaran yang baru. Selamat memasuki kelas yang baru. Ini kelas yang Budwi Ampu dari Mapel IPA adalah kelas 8A dan 8B. Saya perkenalkan dulu. Jadi saya yang mengampu IPA, Mapel IPA, dan untuk PJJ-nya jadwal IPA-nya jatuh pada hari Kamis. Dan untuk setiap hari Kamis saya mohon tolong untuk anak-anak selalu siap untuk mengikuti. Baik suatu saat nanti akan saya adakan dengan Google Team ataupun dengan menggunakan cara yang lain, ataupun dengan metode penugasan. Saya harapkan tetap selalu aktif. Bila ada yang tidak bisa mengikuti, terpaksanya mungkin bisa mohon izin dulu atau menyampaikan kendala apa. Ya, oke. Saya kira perkenalan saya cukup sampai di sini dulu, dan guru akan lanjut untuk masuk ke materi dulu. Siap masuk? Materi yang pertama akan kita pelajari pada semester 1 adalah gerak pada benda. Untuk gerak sendiri nanti dibagi menjadi 3 bagian: gerak pada benda, gerak pada tumbuhan, dan makhluk hidup. Ya, kemudian untuk gerak pada benda nanti dilanjutkan pada hukum Newton. Untuk PJJ pertemuan pertama, ada beberapa indikator yang harus kalian capai untuk pada saat mempelajari materi gerak ini. Di antaranya, kalian bisa mengidentifikasi gerak dan jenisnya. Jadi gerak itu dibagi dalam beberapa jenis. Nanti ada berdasarkan lintasannya, ada berdasarkan kecepatannya. Berikutnya, kalian dapat mendeskripsikan ada kelajuan dan ada kecepatan. Setiap benda yang bergerak, maka dia akan memiliki kelajuan atau kecepatan. Nanti kita harus tahu apa konsep kelajuan dan apa konsep kecepatan. Terus dapat mengidentifikasi, maaf catatannya agak kurang, ada GLB dan ada juga GLBB. Berdasarkan jenis geraknya tadi kan ada berdasarkan kecepatannya ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan, disingkat dengan GLB dan GLBB. Terakhir, bisa mendeskripsikan pengertian atau konsep tentang percepatan. Percepatan itu dimiliki oleh benda yang selalu bergerak, di mana benda yang bergerak itu memiliki kecepatan yang berubah. Nah, karena kecepatannya berubah, maka dia akan memiliki percepatan, penambahan kecepatan setiap detiknya. Oke, langsung kita mulai pada gerak benda. Kalau kita lihat dalam peta konsep yang akan kita pelajari, yang pertama kita pelajari adalah gerak. Itu kita lihat tentang kedudukan dan perpindahannya. Setiap benda yang bergerak, maka dia akan mengalami perpindahan, perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Sehingga nanti akan kita bisa mempelajari ada kelajuan dan kecepatannya. Kelajuan dan kecepatannya nanti berkait dengan ada istilah jarak dan juga ada istilah perpindahan. Konsep yang harus kita pelajari. Jadi untuk mempelajari tentang gerak benda nanti yang kita pelajari skopnya tentang ini dulu. Jadi sampai pada pengertian kedudukan, perpindahan, kemudian kelajuan, kecepatan, kemudian ada gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke, lanjut ke konsep gerak. Untuk memahami konsep gerak, sebaiknya kita bisa melakukan aktivitas. Sebetulnya apa atau yang dimaksud dengan gerak? Untuk bisa mendefinisikan tentang gerak, kita ngambil sebuah atau melakukan aktivitas. Letakkan sebuah benda, bisa gelas atau bisa benda macam apapun, berada di tempatmu, tempat duduk kamu sekarang ini. Jadi kamu coba meletakkan sebuah gelas saja, seperti contoh yang kita buat, di dekatmu.
Lah, benda yang kita sebut, yang kita letak benda tadi atau gelas tadi yang kita letakkan di sekitar kita tadi, kita sebut sebagai titik acuan. Jadi titik acuan itu adalah kondisi awal sebelum benda itu dikatakan dalam keadaan bergerak. Kemudian langkah kegiatan kita selanjutnya adalah lakukan. Pertama, bawalah sebuah buku lalu berjalan 5 langkah ke depan. Jadi dari posisi kamu yang tadi dekat dengan gelas tadi, kamu berjalan 5 langkah ke depan. Terus kamu bisa melihat apakah ada perubahan posisi kamu sekarang dengan posisi gelas tadi atau titik acuan. Di posisi gelas tadi disebut sebagai titik acuan. Jawabnya mestinya karena kamu bergerak 5 langkah ke depan, maka apakah ada perubahan posisi? Ada. Berarti kamu berubah posisi, bergerak terhadap gelas. Ya, kamu berubah posisi terhadap gelas itu, makanya kamu dikatakan bergerak terhadap gelas. Berarti yang dimaksudkan dengan bergerak itu, dia harus berubah posisi terhadap titik acuan. Ada pertanyaan lagi, apakah ada perubahan posisi kamu terhadap buku yang kamu pegang? Jawabnya tidak, karena buku yang kamu pegang itu ngikuti kamu. Berarti tidak ada perubahan posisi kamu terhadap buku. Posisi kamu terhadap buku tetap, artinya kamu tidak bergerak terhadap buku. Berdasarkan ini berarti kamu sudah bisa menyimpulkan ya, benda dikatakan bergerak apabila benda itu memiliki perubahan posisi. Jadi kamu dikatakan bergerak terhadap gelas, namun kamu tidak dikatakan bergerak atau dikatakan diam terhadap buku. Banyak contoh lain. Ada orang naik kereta api, kemudian kereta apinya meninggalkan stasiun. Di dalam kereta api kamu memegang sebuah tas. Dari contoh ini kamu bisa ambil contoh mana yang dikatakan bergerak. Apakah kamu bergerak terhadap stasiun? Apakah kamu bergerak terhadap kereta api? Silahkan simpulkan sendiri. Cukup bisa dimengerti, kalau nanti kurang dimengerti tolong untuk dibaca lagi konsep yang sudah saya tuliskan, dan bisa nanti juga bisa browsing ke internet. Sebentar lagi buku juga akan sampai, mungkin dengan menggunakan buku siswa. Oke, kita lanjut lagi. Gerak atau pengertian dari suatu gerak. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan, tadi sudah saya simpulkan, atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antara kedua benda berubah. Atau secara kasar bisa kita katakan benda itu dikatakan bergerak jika dia berubah posisi dan menghasilkan jarak perpindahan. Ada jaraknya. Wah, benda ini bergerak benda A geser terhadap B sejauh 0,0001 mili misalnya. Apakah dia sudah dikatakan bergerak? Sudah, karena sudah menghasilkan jarak. Tapi kalau 0,00000 belum menghasilkan jarak, artinya dia belum bergerak. Jadi ciri sebuah benda dikatakan bergerak bila berubah posisi dan atau bisa kita katakan karena menghasilkan jarak perpindahan. Yang akan kita pelajari berikutnya berarti kita mengenal, wah tadi kita sudah ngomong tentang gerak, kemudian ciri benda bergerak itu menghasilkan jarak dan ada perpindahan. Berarti kita harus tahu ada jarak, ada perpindahan. Apa itu perbedaan antara jarak dan perpindahan? Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang dilalui oleh benda. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang diukur dari posisi akhir terhadap posisi awal. Jadi dikurangi saja posisi akhir terhadap posisi awal. Yuk kita mencoba ini. Seorang anak berangkat ke sekolah. Dari rumah posisi gerak yang dilakukan oleh anak adalah lintasan merah itu 1 km, kemudian belok 1 km. Berarti anak itu berangkat dari rumah ke sekolah 1 km, 2 km. Kemudian
ditanyakan, karena jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang dilalui oleh anak, ketika anak itu bergerak, ditanya, berapakah jarak yang ditempuh oleh anak tersebut? Katakan Benny dari rumah ke sekolah lalu kembali ke sekolah. Kalau dari rumah ke sekolah berarti dia menempuh lintasan 1 plus 1 kilo. Tapi karena sekarang dari rumah, sekolah, kembali ke rumah, berarti dia menempuh jarak 1 tambah 1 lagi, jadi ada 4 kilo. Antara posisi dari rumah ke rumah lagi jadi nih, yang dikatakan garis putus, segi dikatakan jaraknya adalah garis putus-putus yang warnanya biru. Jadi seluruh lintasan yang kita lakukan, yang kita tempuh itu sama dengan jarak. Nah, terus yang dimaksud dengan perpindahan adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Karena tadi dari rumah kembali ke rumah lagi, berarti perpindahan yang dilakukan oleh Benny adalah 0. Begitu. Terus setiap benda yang bergerak itu karena dia berpindah tempat menghasilkan jarak. Berarti ketika dia sedang berpindah itu maka dia memiliki kelajuan atau kecepatan. Kelajuan dan kecepatan itu ada konsep yang berbeda sedikit. Kalau orang-orang selama ini menyebutkan dengan istilah kecepatan. Karena pada dasarnya kelajuan dengan kecepatan itu agak ada perbedaan, tapi toh akhirnya pemakaian sekarang ini kecepatan itu ya sudah dianggap kelajuan itu. Tapi baiklah, kita harus tahu dulu konsep yang mendasari antara kelajuan dan kecepatan itu apa. Jadi gandengane dari apa yang kita sampaikan tak awal tadi, pertama gerak benda. Kita tahu apa cirinya benda bergerak. Benda bergerak karena dia berpindah tempat, melakukan perpindahan dan menghasilkan jarak. Apa perbedaan jarak dan perpindahan? Sudah kita bahas tadi. Kemudian setiap benda yang bergerak karena menghasilkan jarak, pindah posisi, maka dia memiliki besaran yang disebut dengan kelajuan serta kecepatan. Apa yang dimaksud dengan kelajuan dan kecepatan dan apa perbedaannya? Sing dimaksud dengan kelajuan itu merupakan jarak yang ditempuh dalam setiap waktu. Jadi kalau kita mau mengukur kelajuan itu caranya mengukur jarak dulu dibagi waktunya. Simbol dari kelajuan bisa menggunakan simbol V kecil. Sedangkan kecepatan itu merupakan perpindahan yang ditempuh dibagi dengan waktu. Nah, perbedaan sedikit kan? Jarak dengan perpindahan tadi kan beda. Kalau jarak itu jarak tempuh seluruhnya, panjang lintasan seluruhnya, tapi kalau perpindahan itu hanya posisi akhir kurangi posisi awal. Nah, ternyata nilai kelajuan juga bisa kita peroleh dengan membandingkan antara jarak dibagi waktu, sedangkan kalau kecepatan, perpindahan dibagi waktu. Simbolnya sama. Kelajuan itu V, kecepatan juga V. Jarak, hanya perbedaan nanti ada pada jarak dan perpindahan. Ada contoh soal yang harus kita simak ini. Seekor kura-kura berjalan ke arah timur 10 meter dari A ke B. Kemudian berjalan ke selatan ke arah timur, terus belok ke selatan sejauh 8 meter menuju titik C. Berarti perjalanan kura-kura tadi dari A transit B lanjut ke C. Dari posisi A ke B 10 meter ke timur. Kemudian dia lanjut tadi ke titik C 8 meter ke arah selatan. Setelah berhenti, kura-kura tersebut kembali berjalan ke arah barat sejauh 10 meter menuju titik D. Lama perjalanan kura-kura dari A sampai D adalah 10 sekon. Satuan untuk menyatakan waktu adalah sekon. Maka tentukan jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan. Soal seperti ini yang
esensial sekali. Jadi untuk kalian kelas 8 baru, biasanya soal ini selalu ada. Digambarkan posisi A pertama dari A, B 10 meter ini ke timur ya. Terus dari B lanjut ke C 8 meter. Dari jalannya kembali ke titik D. Yang diperlukan untuk menempuh jarak atau perjalanan tadi adalah 10 detik. Yang ditanyakan pertama adalah berapa jarak tempuh kura-kura tadi? Berarti jarak tempuh adalah panjang lintasan seluruhnya. Pertama melaku 10 meter, tambah 8 meter, tambah lagi 10 meter lagi. Jadi ada jarak tempuh seluruhnya adalah 28 meter. Yang kedua, berapa perpindahannya? Perpindahan itu berarti pengurangan antara posisi akhir dengan awal. Berarti bisa dari D sampai ke A. Maka jawabnya sama dengan panjang BC kan? Ada 8 meter. Kelajuannya, jarak dibagi waktu. Jarak tadi tempuh seluruhnya tadi 28 dibagi dengan 10 detik. 2,8 meter per detik atau per sekon. Sedangkan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya tadi 8 dibagi 10, 0,8. Sudah cukup jelaskah penjelasan dari Bu Dwi? Jadi jarak A, B, C, D, dawane itu dijumlah semuanya. Itu jarak. Itu berarti dawane seluruh lintasan, seluruh lehe mlaku. Sedangkan perpindahan itu hanya posisi akhir kurangi posisi awal. Perjalanan terakhir kan neng D, awalnya seko A. Berarti yang ditanyakan perpindahan itu ya jarak A sampai D. Jarak A sampai D podo karo B sampai C. Oke. Terus kelajuan dan kecepatan rumusnya sudah butuh disampaikan. Kemudian tadi indikator berikutnya yang mau kita capai adalah kita bisa mendefinisikan, mengelompokkan jenis-jenis gerak. Jenis gerak itu kalau dilihat dari kelajuannya maka dibagi menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan GLB dan ada gerak lurus berubah beraturan. Kalau benda berubah beraturan geraknya maka punya percepatan ini. Gerak lurus beraturan itu gerak benda yang memiliki kecepatan selalu tetap. Satu contoh, ini ada troli. Troli diluncurkan pada papan miring. Kemiringannya terlalu kecil, jadi bisa menggunakan kemiringan yang lebih kecil, sehingga kecepatan gerak troli atau kelajuan itu akan bisa terukur karena tidak terlalu besar. Troli bisa melakukan gerakan dengan kelajuan selalu ajek karena kemiringannya tidak terlalu besar. Jadi troli melakukan gerakan lurus beraturan. Dalam waktu yang sama maka akan menempuh jarak yang sama juga karena dia tidak mengalami perubahan semakin cepat atau semakin lambat, tapi ajek, melakukan ajek. Dikatakan melakukan gerak lurus beraturan itu melakukan ajek. Kalau ditandai dengan sebuah ketukan atau misalnya kita melaku kemudian ada bekas langkah kita, jadi bekas titik-titik kita melangkah itu ada jarak bekas ketukan kita satu dengan yang lain itu sama. Jadi teratur seperti itu, maka namanya gerak lurus beraturan. Jadi ciri sebuah benda yang melakukan gerak lurus beraturan itu pokoknya kelajuannya ajek, tidak semakin cepat atau tidak semakin lambat. Contohnya juga bisa gerak kereta api yang meluncur dengan kecepatan dengan posisi yang selalu ajek itu berarti melakukan GLB. Terus GLBB itu gerak terus berubah beraturan.
Gerak lurus berubah beraturan itu berarti gerak lurus yang mengalami kelajuan akan berubah, bisa semakin lambat atau bisa semakin cepat. Satu contoh, kalau kalian pernah melihat ada buah kelapa yang jatuh. Ketika buah kelapa itu dari atas, maka gerakannya itu pelan, tapi semakin ke bawah semakin cepat. Atau yang paling nyata bisa kamu lihat adalah kamu bisa menggelindingkan kelereng pada jalan miring, atau naik sepeda bisa. Naik sepeda ontel misalnya, pada jalan yang posisinya miring. Ketika dari atas, maka gerak sepeda kita itu agak pelan, semakin lama ternyata rodok banter, sampai di bagian bawah itu biasanya banter banget. Berarti gerakan seperti itu kan dikatakan mengalami perubahan kecepatan atau perubahan kelajuan. Atau sebaliknya, jika kamu naik sepeda ontel tapi jalannya nanjak, dari bawah maka kamu cepat sekali, tapi semakin ke atas kan semakin berat, sehingga kelajuan dari sepeda kita itu semakin lambat. Nah, gerakan yang seperti itulah yang dikatakan mengalami perubahan kelajuan, tapi perubahannya ajak. Jadi berubah misalnya dari kelajuannya 2 jadi 4, jadi 6, jadi 8, jadi 10. Itu artinya dia berubah, angka perubahannya ajak loro terus. Gerak seperti itu merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, gerak benda dengan lintasan lurus, kelajuannya selalu bertambah secara ajak, secara teratur. Akibatnya, karena benda itu mengalami perubahan kelajuan secara ajak, benda itu mengalami istilah penambahan kelajuan atau pengurangan kelajuan. Angka penambahan kelajuan disebut sebagai angka percepatan. Gerak dipercepat. Contohnya tadi, sepeda yang glondur ning papan miring tadi, ketika bergerak turun maka dia akan mengalami gerakan percepatan. Atau yang kedua, kalau gerak sepeda yang bergerak nanjak munggah semakin alon berarti mengalami perlambatan. Contoh gerak yang dipercepat beraturan berarti gerak jatuh bebas, buah kelapa tadi. Kemudian yang kalau diperlambat bisa kamu melemparkan batu vertikal ke atas. Jadi kerikil kamu lempar munggah. Sekongisor gerakannya cepet banget, tekan dhuwur gerakannya lambat. Grafiknya, untuk grafik gerak lurus beraturan, maka bentuk grafiknya ini grafik hubungan antara V dengan T, maka grafiknya lurus, itu artinya posisi V ajak. Atau bisa bentuk grafiknya ada yang atas dengan yang bawah ya. Jadi yang atas dengan yang bawah, ini berarti grafik GLB, ini GLBB. Kalau ini grafik hubungan V dengan T, artinya V ini beberapa detik, misalnya detik pertama V ini sakmene, detik kedua V ini sakmene, ajak terus. Yang kedua, ini grafiknya ini hubungan S dengan T. Ini bentuk grafik ini sama artinya dengan grafik ini. Kalau ini hubungan VT, kalau ini hubungan ST. Kemudian yang berikutnya GLBB. Bentuk grafik yang GLBB, yang hubungan VT, grafiknya naik. Ini yang GLBB dipercepat, yang ini GLBB diperlambat. Nah, karena mengalami perubahan kecepatan, maka kita kenal tadi ada istilah percepatan. Percepatan itu artinya penambahan kecepatan tiap detik. Kalau perlambatan, pengurangan kecepatan tiap detik. Maaf, kelajuan. Oke, saya rasa dari Bu Dwi sampai sini dulu, dan tolong nanti saya tambahi dengan soal-soal untuk kamu kerjakan berdasarkan penjelasan yang sudah Bu Dwi sampaikan. Kerjakan soal-soalnya. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung, dan Bu Dwi tidak akan menutup kalian untuk bertanya hal yang belum jelas. Oke, saya harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran saya seterusnya, dan terima kasih, selamat belajar.